Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahmatullah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kehidupan ini ada 3 model orang dalam mempergunakan lidahnya. Pertama adalah orang yang suka memuja dan memuji seseorang di depannya dengan harapan mendapat ridha dari yang bersangkutan. Ini juga ekstrim. Yang kedua adalah orang yang mengumpat kerjanya setiap hari. Lidahnya tidak bisa atau tidak nyaman kalau tidak keluar umpatan-umpatan dan kata-kata kotor serta jorok dari lidahnya. Sementara yang ketiga adalah orang yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai Dzul Wajhain, pemilik 2 muka. Kata Rasul, orang seperti ini adalah kalau datang pada satu orang dia berkata A, tapi pada satu orang lainnya dia berkata B. Ketiga model ini adalah tidak dibenarkan oleh Islam. Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang orang-orang yang tukang puja-puji itu dengan harapan dia mendapat balasan, mendapat kehormatan, mendapat kedudukan. Padahal yang dipuji mungkin tidak terlalu pantas untuk mendapat pujian setinggi langit yang dia ucapkan. Tapi karena dalam jiwanya ada penyakit al-mudamahah atau tamaduh, maka dia merelakan lidahnya untuk memuji dan memuja sampai setinggi langit, sehingga sebenarnya yang bersangkutan telah menjatuhkan orang yang dipuji itu karena orang tahu bahwa apa yang dikatakannya itu tidak benar. Sebagaimana juga orang bersangkutan yang memuji itu juga dianggap orang yang terlalu menjual muka terhadap orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, "Idza ra'aitum," sabda Rasul, "al-maddahin fahsu fi wujuhihim at-turab." Apabila kau mendapatkan, melihat, menyaksikan orang yang maddahin, orang yang suka muja-muji, orang yang suka ngambil muka, maka kata Rasul, ini tentu saja bukan beneran ya, kata Rasul, beliau mungkin pakai kiasan, kata majaz, idza ra'aitum al-maddahina fahthu fi wujuhihim at-turab. Apabila di antara kalian melihat orang, menyaksikan orang yang suka muja-muji, maka taburkanlah tanah ke mukanya. Maknanya adalah apabila kita melihat orang tukang muja-muji, mengangkat seseorang yang overdosis, maka stop. Hendaklah kita bisa menyetop orang bersangkutan agar tidak jatuh pada tindakan merusak, baik merusak dirinya ataupun merusak orang yang dipuji itu. Sabda Rasul tentang puja-puji ini pada tempat yang tidak sepantasnya, Rasulullah mengatakan, iyyakum bittamaduha fa innahu adzabhu. Jauhilah oleh kalian semua melakukan tindakan puja-puji yang tidak seharusnya, karena sesungguhnya puja-puji yang tidak seharusnya itu adalah azab, adalah membunuh karakter orang yang dipuji
dan pada saat yang sama juga pasti membunuh karakter orang yang memuji. Suatu saat Rasulullah SAW ada seseorang datang kepada beliau dan kemudian melakukan puja-pujian yang menurut pandangan Rasul tidak pantas untuk dilakukan. Ya khairana wa ya sayyidana wa ya ibna sayyidina dan semacamnya. Kata Rasul kemudian, jangan begitu, cukuplah aku ini Muhammad Rasulullah SAW. Sebab pada puja-puji yang berlebihan itu, kata Rasul, akan masuk setan dalam dirinya. Ini yang pertama. Jadi orang suka muja-muji, ngambil muka dan seterusnya. Ada yang kedua, ini juga ekstrim. Orang yang kerjanya adalah melaknat dan berkata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, yang tidak pantas keluar dari lidah orang yang mengatakan kata la ilaha illallah kemudian Muhammad Rasulullah SAW. Sungguh sangat tidak pantas. Bahkan orang-orang seperti itu, orang-orang yang suka melaknat, orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka berkata kotor itu dalam yashfa' yaumil qiyamah, tidak akan bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'min bitta'an, kata Rasul, walal la'an walal fahish al-badhi, wa fi riwayati Qatadah qala walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu bukanlah pencela, la'an, betta'an ya, walal la'an, bukan pula tukang laknat kesana kemari. Tidak. Orang Islam tidak diajarkan untuk melaknat, untuk mencela, untuk menjatuhkan, untuk mendowngrade. Tidak. Seorang Muslim itu harus jujur pada dirinya sendiri, jujur pada orang lain. Kalau baik ya katakan baiknya. Kalau jahat mungkin tidak perlu di blow up sebesar-besarnya. Karena kenapa? Karena suatu saat mungkin orang itu bisa baik. Suatu saat mungkin mereka itu bisa sadar. Maka apa yang disabdakan Rasulullah SAW sungguh sangat benar. Dan orang yang tukang ngumpat, kemudian tukang laknat, kemudian tukang berkata keji, tukang berkata kotor, satu saat akan malu pada dirinya sendiri tatkala dia sudah sadar bahwa apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tapi saya sampaikan bahwa berkata-kata kotor, kemudian keji, kemudian tukang laknat, kemudian tukang cela itu jangan kemudian berbalik juga menjadi tukang puji, yang itu juga menjual mukanya sehingga kemudian menjatuhkan martabatnya. Yang ketiga adalah orang yang kerjaannya bermuka dua ya. Jadi nggak jelas. Orang yang namanya plain plan atau blow on atau seperti bunglon. Dia tidak mengambil sikap apa-apa itu. Tidak jelas furqonnya, tidak jelas garis demarkatifnya, tidak jelas dia apakah dia bersikap A atau bersikap B. Orang seperti itu oleh Rasulullah SAW dianggap sebagai syirarun nas, seburuk-buruk manusia, karena kita tidak tahu, tidak jelas melihat karakternya, melihat personalitinya, melihat wataknya itu. Karena dia setiap hari juga berganti, bergeser, berkata A, berkata B pagi, berkata A sore C, D pagi. Sehingga kemudian kita menjadi ragu sebenarnya orang ini siapa gitu. Kalau misalnya tukang laknat kita tahu itu kerjanya memang tukang laknat. Kalau tukang puji misalnya
Dia kita yakin bahwa kerjanya memang profesinya tukang puji, tukang jual muka. Kalau tukang laknat ya kerjanya tukang mencederai perasaan orang. Itu sudah jelas bagi kita dan kita bisa mengambil sikap. Orang yang ketiga ini kadang-kala mungkin bisa menghancurkan kita. Di muka kita dia memuja-muji, di belakang kita dia menusuk. Yang oleh Rasulullah SAW sebut tajidu min syirarin nas dzal wajhain. Kata Rasul, kau akan dapatkan seburuk-buruk manusia adalah yang dzul wajhain, yang memiliki dua muka, yang bermuka ganda, yang split personality-nya. Karena kenapa? Karena suatu saat dia akan bisa menusuk kita tanpa kita tahu. Walaupun di depan mata kita dia memuja-muji, tapi dengan sangat cepat dia akan berubah sikap dan bisa menusuk kita dari belakang, menusuk kita dengan tanpa kita sadari, kita ketahui. Karena watak dari dzul wajhain ini adalah dia berubah sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan situasinya dan semacamnya. Maka kalau kita melihat orang seperti ini lebih bahaya daripada tukang laknat. Karena tukang laknat mungkin bisa kita tahu siapa dia, kita mengerti siapa dia, dan bisa kita hindari dengan sangat-sangat mudah. Sebagaimana juga tukang puja dan puji itu kita mudah, kerjanya memang seperti itu dia, kita gampang untuk menghindarinya. Tapi ini yang Rasulullah SAW sabdakan sebagai dzul wajhain, inna min syarrin nasi dzal wajhain, kata Rasul, alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Sesungguhnya kata Rasul, di antara orang yang paling jahat, yang paling buruk, yang paling jelek itu adalah dzal wajhain, pemilik dua muka, pemilik muka ganda, ya. Ya'ti haula biwajhin, datang pada satu orang, pada satu golongan, pada satu partai, pada satu lembaga, pada satu komunitas dengan satu wajah, dengan satu perkataan, dengan satu prinsip yang dibikin-bikin. Kemudian wa ya'ti haula biwajhin akhar, datang pada orang lain, pada kelompok lain, mungkin pada partai, mungkin pada komunitas, mungkin pada jam'iyat. Pokoknya dia memiliki muka ganda, muka ganda itu dia, muka ganda, tidak jelas apa maunya, apa prinsipnya, apa pondasi pemikirannya, sangat-sangat tidak utuh. Dan itu disebut dengan split personality, orang yang memiliki kepribadian yang ganda, yang retak. Dan ini yang patut kita waspadai, karena sekali lagi orang dzul wajhain ini, pemilik dua muka ini, akan sangat membahayakan kita. Dia manis di muka kita, tapi sangat getir tatkala berada di belakang kita. Bersalamualaikum, mari kita menjauhi tiga model orang seperti ini dalam menggunakan lidahnya. Ya. Pertama, yang tukang puja-puji, walaupun tidak pantas untuk dilakukan. Yang kedua, tukang laknat, berkata kotor, tukang mencela, tukang mengejek, tukang membuli dan semacamnya. Yang ketiga, yang sangat-sangat berbahaya adalah dzul wajhain, pemilik dua muka, yang kita sangat hati-hati karena orang seperti ini bisa menjadi musuh kita dalam hitungan detik, dan kemudian dia menusuk kita dari belakang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang shadiqin, memiliki shadiqul lisan, lisannya sidq, jujur, tidak berubah-ubah. Kita menjadi orang-orang yang mutawassit, yang adil, yang menempatkan segalanya sesuai porsinya, sesuai proporsinya, sehingga kita tidak disebut sebagai orang-orang yang wulu, orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang melampaui batas dari yang seharusnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.